Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah pengajian ba'da subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wa rahimanallahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati yang dilimpahkan kepada seorang hamba. Kemudian talabah salawat dan salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram yang mana kita sudah sampai ke hadis yang ke-274. Kita sudah menyelesaikan bab tentang sujud sahwi. Sekarang kita masuk ke sujud tilawah. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu faqala rahimahullah, berkata Hafidz, semoga Allah SWT merahmatinya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sajadna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi idza as-sama'u insyaqqat wa aqra bismi rabbikal ladzi khalaq, rawahu Muslim. Di sini disebutkan Abu Hurairah berkata, kami melaksanakan sujud tilawah bersama Rasulullah SAW di bacaan ayat di surat Idza Sama'un Syaqqat dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ini riwayat Imam Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini jelas sekali bahwasanya baginda Rasulullah SAW itu melakukan sujud tilawah dan diikuti oleh para sahabatnya. Jadi ada beberapa ayat di dalam Al-Quran ketika kita baca ada perintah untuk sujud, namanya sujud tilawah. Tilawah itu artinya dikarenakan membaca ayat di dalam Al-Quran yang di situ ada anjuran atau perintah untuk sujud. Ya. Maka di sini ulama sepakat, ya, ulama sepakat tentang dianjurkannya sujud tilawah. Allah SWT yang perintahkan dan diamalkan, dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan itu merupakan ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disyariatkan bagi yang membacanya termasuk juga yang mendengarnya. Artinya yang mendengarnya itu yang memperhatikan bacaan tersebut. Ya, jadi kan Rasulullah yang baca, sahabat kan cuma dengerin. Tapi kenapa juga para sahabat ikut sujud? Jadi baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau kita dengerin, kalau kita mendengarkan, memperhatikan bacaan tersebut. Kemudian setelah ulama sepakat tentang dianjurkannya atau disyariatkannya, mereka ada perbedaan tentang apakah wajib ataukah sunnah. Ya,
mayoritasnya mengatakan itu cuman sunnah, artinya pahala apabila dikerjakan, apabila tidak dikerjakan tidak mengapa, ya. Nah, sebagian ulama di antaranya Imam Abu Hanifah mengatakan wajib karena Allah mencela orang yang tidak sujud. Ya, misalnya tadi di surat Al-Insyiqaq, ya, idza sama'un syaqqat, itu kan ada ayat fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Kenapa mereka tidak beriman, kata Allah? Dan ketika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak mau sujud. Ya, di sini salah satu ayat yang dianjurkan untuk sujud. Nah, di sini Allah mencela, ya, Allah mencela orang-orang kafirin atau orang-orang musyrikin yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini mayoritas ulama mengatakan ini sunnah. Jadi anjuran untuk sujud, tapi tidak sampai kepada derajat wajib. Tidak sampai kepada derajat wajib, itu cuman anjuran. Jadi merupakan pahala yang besar seorang melaksanakan sujud tilawah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sujud-sujud dalam Al-Quran itu ikhbarun min Allah, itu pengkabaran dari Allah tentang sujud-sujud makhluknya. Maka disunnahkan bagi yang membacanya berikut yang mendengarkan bacaannya, bacaan tersebut walaupun dia tidak membaca tapi mendengarkannya, untuk sujud ketika ada ayat sajdah. Ketika ada ayat sajdah, memang sebagian ayat-ayat sajdah itu ada berupa perintah, ada sebagian ayat-ayat sajdah itu cuman pengkabaran. Ya, jadi kalau kita perhatikan ada yang semacam kabar, ya, kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kalau kita perhatikan ayat-ayatnya itu perintah, misalnya wasjud waqtarib, sujudlah engkau. Nah, itu misalnya. Ada yang cuman pengkabaran. Nah, kalau mayoritas ulama mengatakan sama saja. Mau yang ada perintah, mau ada yang pengkabaran, semuanya hukumnya sunnah. Semuanya hukumnya sunnah. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kemudian yang berikutnya, sujud tilawah bagi yang membaca Al-Quran yang ada ayat sajdahnya, ayat sujudnya, demikian juga yang mendengarkannya, ya, mendengarkannya. Jadi bukan orang yang sibuk dengan hal yang lain, tapi dia sibuk untuk mendengarkannya, menyimak, terlebih tepatnya menyimaknya. Ini sama-sama dapat pahala. Ya, berbeda dengan orang yang mendengar tapi tidak menyimak, ya. Dengar kan namanya suara, ya kan? Tapi dia tidak maksud untuk menyimak, sekedar mendengar macam-macam suara gitu. Dia tidak memaksudkan untuk menyimak. Ya, maka yang orang seperti itu tidak disyariatkan untuk sujud. Ya, tidak disyariatkan untuk sujud. Jadi mendengar itu dengan maksud menyimak. Ya, bukan cuma sekedar dengar sambil lalu atau sambil kerja dan lain sebagainya. Dia tidak memaksudkan untuk menyimak. Kemudian yang berikutnya, apakah disyariatkan untuk takbiratul ihram atau kemudian salam, ya? Misalnya ini di luar sholat, ya, di luar sholat. Apakah disyariatkan? Sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan untuk takbiratul ihram, tidak pula untuk salam. Ya, tidak pula untuk salam.
Kenapa? Karena itu bukan sholat. Karena itu bukan sholat. Makanya kata ulama, tidak disyaratkan syarat-syarat sholat. Bahkan boleh dalam keadaan tidak bersuci. Misalnya orang ikut, kan ada yang baca, dia ikut menyimak, dan kebetulan dia tidak sedang bersuci. Kemudian yang baca sujud, boleh nggak dia sujud? Jawabannya boleh. Ya, karena ini tidak bisa dikiaskan dengan sholat. Ini bukan sholat, ini cuma sekedar sujud yang sifatnya sunnah, sehingga dia boleh ikut-ikutan untuk sujud tilawah. Ya. Kemudian di hadis ini menunjukkan ada dua sujud di dua ayat dari surat Al-Insyiqaq dengan surat Iqra. Itu termasuk dua ayat yang dianjurkan untuk sujud. Ini pendapat mayoritas ulama. Jadi itu jelas sekali. Rasulullah SAW sujud di surat Insyiqaq di ayat di surat Insyiqaq dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Kemudian kenapa yang benar itu hukumnya cuma sunnah, tidak wajib? Karena ada kali waktu bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW itu kadang sujud, kadang tidak sujud, ya, dan tidak ditegur. Artinya tidak ditegur oleh Rasulullah ataupun diingkari oleh sahabat yang lain. Misalnya pernah di zaman Umar, beliau itu tidak sujud di dalam sujud tilawah dan tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya itu tidak wajib. Kalau tidak mungkin para sahabat Rasulullah SAW bersepakat untuk meninggalkan suatu yang wajib. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dalalah. Tidak mungkin umatku, terutama sahabat, itu bersepakat di atas suatu kesalahan ini. Kemudian yang berikutnya, apa yang dibaca ketika sujud tilawah? Ya, tidak ada hadis yang sahih yang menganjurkan bacaan khusus dan tertentu. Terus bacaannya apa? Ya bacaan keumuman di dalam sujud, sama seperti sujud biasa. Ya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, seperti itu. Ini karena keumuman hadis Nabi yang mengatakan ij'aluha fi sujudikum. Ya, ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah itu di dalam sujud kalian. Nah, ulama menambahkan termasuk juga tidak mengapa menambahkan sebagian doa. Kenapa? Karena ada anjuran secara umum untuk selain bertasbih subhana rabbiyal a'la menambahkan doa. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau doa-doa yang lain tidak masalah selama ada kesempatan. Karena anjuran untuk berdoa di dalam sujud itu sifatnya umum. Ya, itu sifatnya umum. Sebagaimana bertasbih di dalam sujud itu sifatnya umum. Nah, kemudian kemudian yang berikutnya di sujud tilawah itu mayoritas ulama mengatakan bertakbir kalau sujud dan bertakbir ketika bangkit ketika di dalam sholat. Ya, jadi ketika di dalam sholat kita takbir ketika sujud, ya, dan takbir ketika bangkit dari sujud itu ketika di dalam sholat. Pakai dalilnya apa? Dalilnya dalil hadis yang umum
yukabbir kullama khafat wa kullama rafat. Jadi Rasulullah SAW itu bertakbir ketika turun dan ketika bangkit. Nah ini kan turun dan bangkit. Jadi sujud itu turun, kemudian bangkit seperti biasa bertakbir. Iya, ini pendapat mayoritas ulama. Nah, sebagian ulama lain mengatakan enggak. Sebagian ulama lain mengatakan ya udah sujud aja, bangkit aja gitu. Tapi kalau kita lihat keumuman dalil ini termasuk bagian daripada takbir untuk turun dan takbir untuk bangkit. Kemudian yang berikutnya ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang bilangan sujud tilawah di dalam Al-Qur'an. Pendapat yang pertama itu mengatakan di 14 tempat alias 14 ayat. Ya. Di 14 ayat. Beliau ini pendapat Imam Abu Hanifah. Termasuk menganggap di surat Shad itu bagian ada di ayat di surat Shad itu kalau kita mushaf itu tinggal ada gambar gitu. Nah ini kemudian cuman di surat Al-Hajj mereka mengatakan cuman satu, karena sebagian ulama mengatakan di surat Al-Hajj itu ada 2 ayat yang untuk sujud tilawah. Kemudian pendapat Syafi'iyah mengatakan 11 semuanya ada kecuali di mufassal, ya di di surat-surat yang mufassal yang di belakang, ya termasuk seperti yang di juz 30 atau juz yang sebelumnya, mulai dari mufassal itu setelah Al-Hujurat. Kemudian yang berikutnya pendapat Imam Ahmad bin Hambali ini mengatakan 14 tempat, ya 14 tempat. Nah, yang disepakati artinya yang tidak ada perbedaan di antara ulama itu di 10 tempat. Iya. Yang disepakati itu di 10 tempat dari awal itu surat Al-A'raf itu yang pertama kali. Terus yang kedua, ketiga, ini mutawaliyah, berurutan. Ya, kecuali ayat yang kedua, kan di surat Al-Hajj itu ada 2. Kecuali ayat yang kedua di surat Al-Hajj. Jadi ada sujud 2 kali di surat Al-Hajj. Itu yang pertama ulama sepakat, yang kedua ulama tidak sepakat. Sebagian mengatakan sujud, sebagian mengatakan tidak. Kemudian di surat Shad, ya di surat Shad sebagian ulama mengatakan ada sujud, sebagian mengatakan tidak sujud. Kesimpulannya apa? Selain daripada itu ulama sepakat, ya itu yang disepakati oleh para ulama. Kemudian yang berikutnya tentang takbir dan salam. Tentang takbir dan salam, sebagian ulama mengatakan takbir ketika sujud dan takbir ketika bangkit kemudian salam. Jadi Allahu Akbar, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ketika tidak sholat, ya di luar sholat misalnya. Ini pendapat yang lemah kata ulama. Walaupun ini pendapat yang terkenal dari mazhab Hambali. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Ya kan? Sementara ini ibadah itu kata ulama tauqifiyah. Tauqifiyah itu harus ada minimal contohnya dari Rasulullah SAW pernah melakukan seperti itu. Ini cuman menganalogikan sujud tilawah dengan sholat. Padahal sujud tilawah itu bukan sholat, sehingga boleh dilakukan dalam keadaan tidak suci. Ya, ini kita bicara di luar sholat.
Kemudian yang pendapat yang kedua, bertakbir ketika sujud tapi tidak bertakbir ketika bangkit, dan tidak pula dianjurkan untuk salam. Ya, tidak pula dianjurkan untuk salam. Jadi dia takbir cuman ketika sujud. Ini di luar sholat. Ya, kalau di dalam sholat itu tadi sudah kita sebutkan, kalau di dalam sholat ya bertakbir ketika sujud, bertakbir ketika bangkit. Ya, ini pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu bertakbir bangkit ataupun turun ataupun bangkit, tidak perlu takbir. Tapi mayoritas kalau di dalam sholat itu takbir ketika turun, takbir ketika bangkit. Nah, ini permasalahan yang di luar sholat. Tadi sudah kita sebutkan, sebagian ulama mengatakan yang pendapat pertama agak ekstrim, takbir ketika turun, takbir ketika bangkit, terus plus salam. Nah, ini yang plus salam ini yang tidak ada dalilnya sama sekali. Nah, ini bukan apa? Karena sujud tilawah bukan sholat. Ya, itu yang kedua. Jadi yang kedua takbir ketika turun, tapi takbir ketika sujud, tapi tidak takbir ketika bangkit, dan tidak perlu salam. Kemudian yang ketiga, takbir ketika sujud, ya. Kemudian tidak takbir ketika bangkit dan tidak perlu salam. Ya, tidak perlu salam. Ya, ini pendapat yang ketiga. Jadi kita ulangi, pendapat yang pertama takbir ketika untuk sujud dan takbir ketika bangkit dan salam. Ini pendapat yang paling lemah. Kenapa? Karena tidak ada contoh perbuatan atau perintah dari Nabi untuk salam ketika ketika sujud tilawah di luar sholat. Kemudian yang kedua itu tidak takbir ketika sujud dan tidak takbir ketika bangkit, tidak pula salam. Ya, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, takbir ketika sujud, tidak takbir ketika bangkit. Ya, tidak pula salam. Itu tiga pendapat. Ini tiga pendapat. Ya. Kenapa pendapat yang kedua mengatakan tidak takbir ketika sujud dan tidak takbir ketika bangkit? Karena tidak ada hadis yang sahih yang menyebut, tidak ada hadis yang sahih secara spesifik. Ya, makanya mereka mengatakan ya sujud aja. Ya. Nah, ini bicara di luar sholat. Ya. Ini bicara kalau sekiranya sujud tilawah itu kita sedang baca Quran, ya, mungkin kita baca rutin harian, tidak sedang sholat. Ini rinciannya. Jadi kalau pendapat yang pertama itu jelas tidak ada dalilnya secara khusus, baik secara umum, karena menganalogikannya salah, mengkiaskannya salah, mengkiaskan sujud tilawah dengan apa? Dengan sholat. Ya, kalau begitu ya berarti seluruh rangkaian-rangkaian lain harus ada, dan ini tidak tepat. Jadi yang paling mungkin itu pendapat kedua atau pendapat ketiga, yaitu minimal tidak takbir ketika ruku, ketika sujud atau bangkit, atau takbir ketika sujud, tidak takbir ketika bangkit, tidak perlu salam. Ya. Kemudian yang hadis yang berikutnya, An ibni Umar radhiyallahu an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Sad laisat, jadi ayat di surat Sad, laisat min azaimis sujud wa qad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Dari sahabat yang mulia Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ayat sajdah, ayat sujud di surat Sad itu laisat min azaimis sujud. Ya, artinya apa? Itu bukan ayat yang sangat ditekankan untuk sujud. Ya, jadi
masing-masing ayat untuk sujud itu ada bentuk penekanannya. Ada ayat yang sangat ditekankan untuk sujud, terutama ayat yang itu merupakan perintah, kata perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat di surat Shad itu bukan seperti itu kata beliau. Tapi qad raaitu Rasulullah yasjudu fiha. Masalahnya aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah SAW itu sujud di ayat tersebut, walaupun bukan yang ditekankan untuk sujud di situ. Tapi aku lihat sekali, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana Rasulullah SAW itu sujud di situ, sujud di ayat di surat Shad. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian hadis ada menyebutkan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu bersabda, sajadah Daud taubatan wa nasjuduha syukron. Jadi kan ceritanya yang di surat Shad itu kan Allah mengabarkan tentang kisah Nabi Daud, iya kan? Tentang kisah Nabi Daud ketika beliau beristihad ya tentang tentang satu permasalahan hukum, ya masalah kambing itu, ya kan? Ini ada orang yang punya kambing sekian banyak, kemudian dia ngambil kambing satunya lagi, kemudian Nabi Daud alaihissalam memberikan keputusan, ternyata keputusannya salah, ya tidak tepat. Kemudian Allah SWT tegur, Nah di situ Nabi Daud alaihissalam menyadari kesalahannya, kemudian di situ Nabi Daud sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW itu mengabarkan bahwasanya Nabi Daud itu sujud sebagai bentuk pertobatan kepada Allah, dan kita sujud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan membaca ayat tersebut, Maka kata ulama, sebagai ulama mengatakan ayat ini dibaca di luar sholat. Ya, yang bagi naktasir fi sujudiyah ala kharjis salat. Makanya sebagai ulama mengatakan di luar sholat, bahkan di dalam sholat itu cuman kabar, bukan anjuran, bukan perintah dari Allah. Jadi Allah cuma mengabarkan ini loh kisah Nabi Daud, dia terjatuh dalam kesalahan, kemudian Nabi Daud sujud bertobat kepada Allah. Cuman kabar. Sehingga sebagai ulama mengatakan tadi sudah kita sebutkan ya pendapat Imam Syafi'i mengatakan itu tidak termasuk. Pendapat Imam Hambali juga, Imam Ahmad bin Hambal juga tidak termasuk, karena itu cuma kabar tentang Nabi Daud alaihissalam. Walaupun sebagian ulama yang lain seperti Imam Abu Hanifah mengatakan termasuk. Buktinya apa? Buktinya Nabi sujud. Ya, buktinya Nabi sujud. Nah, dirinci oleh Rasulullah SAW. Kalau Nabi Daud itu sujudnya sebagai bentuk taubat, kita sujudnya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk hati-hati ya, ayat yang sujud di surat Shad itu dianjurkan di luar sholat ya. Tapi kalau di dalam sholat tidak ada contoh atau kasusnya dari Rasulullah SAW. Bahkan sebagai ulama ada yang mengatakan ekstrim, sujud di surat sajdah di surat Shad, ayat di surat Shad tentang Nabi Daud itu bisa membatalkan sholat. Wah,
Kenapa? Karena menambah gerakan. Ya, karena menambah gerakan, dan itu bukan berkaitan dengan sujud tilawah. Ya, tapi itu terkaitan dengan sujud syukur. Karena Nabi mengatakan sujudnya itu sujud syukur. Nabi Daud sujudnya itu sebagai sujud taubah. Kalau kita kaitannya dengan sujud syukur. Ya, sujud syukur. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan ini tidak dianjurkan ketika dibaca di dalam sholat, tapi kalau di luar sholat silakan. Sebagian ulama mengatakan tidak di luar sholat, tidak di dalam sholat, tidak perlu sujud di di surat shot tersebut. Sebagian ulama merinci, kalau di dalam sholat enggak sujud, tapi kalau di luar sholat silakan sujud, tapi sebagai bentuk sujud syukur. Ya, karena hadisnya tadi mengatakan seperti itu. Nabi Daud sujudnya sujud taubat, kalau kita sujudnya sujud syukur. Jadi bentuknya sebagai sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti rinciannya di bab berikutnya, yaitu tentang sujud syukur. Kemudian yang berikutnya isi ada faedah dari Syekh Abdullah Muhammad As-Sudani, ya, di dalam tafsirnya Kifayah Ahlil Iman. Ini kadang-kadang itu terlintas di benak kita, apa sih kesalahan Nabi Daud, ya kan? Nah, kata beliau, Al-Quran itu tidak merinci kesalahan Nabi Daud alaihissalam. Sehingga apa? Sehingga jangan cari-cari. Karena kadang-kadang kita iseng cari-cari, padahal itu banyak sekali Israiliyat itu kabar-kabar dari Bani Israel, yang di situ ada bentuk pelecehan dan perendahan terhadap Nabi Daud alaihissalam. Dan kan sejarah seperti itu. Sejarahnya orang-orang Yahudi itu, kalau mereka nggak suka sama Nabi mereka, mending kalau cuma dikasih informasi dusta, artinya dibohong gitu, seringkali mereka bunuh, ya kan? Banyak kan ayat menyebutkan mereka bukan cuma sekedar fitnah terhadap Nabi, tapi kalau mereka tidak suka mereka bunuh itu. Nah, orang-orang Yahudi tidak ada Nabi yang selamat, bagi mereka. Artinya tidak ada Nabi yang selamat dari fitnah mereka. Pasti ada kelompok. Jadi kan Bani Israel itu kan ada berpuak-puak. Sebagian kelompok suka, sebagian tidak suka. Yang tidak suka kalau bisa mereka bunuh, atau minimal mereka buat fitnah. Nanti dibilangin Nabi Daud itu pernah seperti ini. Itu cuman hikayat Bani Israel. Ya, hikayat Bani Israel untuk merendahkan Nabi yang mereka tidak sukai. Ya, untuk merendahkan, sekelas Nabi Isa aja mereka nggak suka. Iya kan? Nabi Yahya mereka bunuh, ya, dan banyak sekali nabi-nabi yang lain mereka bunuh. Ini betul-betul memang umat yang terlaknat gitu. Gimana coba? Nggak ada, kenapa nggak bunuh orang lain aja? Nabi yang Allah turunkan wahyu kepadanya mereka bunuh gitu. Ini kan luar biasa. Nabi Musa aja, sekian banyak mukjizat Nabi Musa, kok tiba-tiba di ujung hayat mereka pengen menyembah berhala, iya kan? Turun, coba ada nggak makhluk manusia Bani Israel itu dahsyat loh. Bani Israel itu dahsyat, hamba pilihan Allah, sehingga nabi-nabi itu mayoritas dari Bani Israel. Turun, kira-kira kita kalau kita rasanya kita bagaimana? Ada makanan dari surga, manna wa salwa gitu kan. Kira-kira nggak bisa dibayangin lah gimana caranya. Tapi mereka tetap aja pingin syirik kan, pingin kufur. Terus turun, ada manna, ada salwa, makan dasu, gimana rasanya itu? Gimana akan menambah kuat iman kita? Gimana ketika Allah SWT tuntun Bani Israel, laut merah terbelah gitu? Artinya pasti kan akan menambah kekuatan iman kan?
Tapi setelah sampai ke seberang, terus mereka lihat orang-orang musyrikin nyembah patung sapi, mereka pingin Nabi Musa buatin dong. Ya kan, ini kan kalau bukan memang subhanallah, umat yang terkutuk tidak ngomong seperti itu gitu. Sudah jelas. Bagaimana kalian mukjizat datang dari Allah SWT sekian banyak melalui tanganku, kemudian kalian pingin berbuat seperti ini? Subhanallah gitu. Nah ini Bani Israel itu banyak sekali di dalam hati-hati, banyak sekali menceritakan aib-aib ya yang dikarang-karang oleh mereka. Ya seperti cerita Nabi Daud ini, itu banyak itu. Ya karena mereka sebagian kelompok mereka itu nggak suka, jadi mereka karang-karang. Nah kata Syekh Abdullah Sudani dalam kitab tafsirnya, ini Allah tidak merinci kepada kita, Nabi Muhammad tidak merinci kepada kita apa sih yang dilakukan oleh Nabi Daud sehingga Allah tegur dan dia bertaubat kepada Allah SWT. Maka apa? Maka wajib bagi setiap muslim untuk jangan ambil pusing dalam permasalahan tersebut. Artinya cari-cari apa sih kesalahan, ya kan? Ini tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Nabi harus tetap paling kita hormati. Manusia pilihan Allah SWT, tidak mungkin Allah ngasal milih gitu. Ya kan? Orang yang hina, orang yang zalim tidak mungkin. Pasti hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Cuman tidak ada manusia yang selamat dari kesalahan. Itu masalahnya. Ya, semua nabi, bahkan Nabi Muhammad pasti ada kesalahan. Ya kan? Bahkan Allah tampakkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya nabi tetap nabi, nabi tetap manusia, tidak mungkin luput dari kesalahan. Pasti ada kesalahan, ya kan? Pasti ada kesalahan. Itu maksudnya. Jadi yang tidak ada kesalahan cuman Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada kesalahan cuman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesalahan para nabi itu sudah pasti diampunkan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian di hadis yang berikutnya satu lagi, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, rawal Bukhari. Rasulullah SAW sujud ketika membaca ayat di surat An-Najm. Itu ayat yang terakhir daripada surat An-Najm. Nah, di kesempatan yang lain disebutkan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, hadis 277, qara'tu 'ala nabi An-Najm falam yasjud fiha. Ya, aku membaca surat An-Najm dan Nabi menyimak dan Rasulullah SAW tidak sujud. Artinya apa? Ini yang salah satu dalil yang menguatkan bahwasanya sujud tilawah itu bukan keharusan atau bukan suatu kewajiban. Buktinya Nabi pernah tidak sujud. Ya, tadi kan kita sepakat mengatakan yang membaca dan menyimak dianjurkan untuk sujud, tapi bukan suatu kewajiban, tapi sebagai anjuran, ya, sebagai anjuran. Jadi mungkin kita sampaikan sampai di sini dulu materinya, nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Barangkali ada pertanyaan, tafadhal. Ada pertanyaan? Iya, Bu. Iya, sudah kita sebutkan bahwasanya sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Artinya kalau kita sempat untuk sujud itu bagus, ada tambahan pahala. Ketika kita tidak sempat untuk sujud, tidak apa-apa, ya, tidak masalah, tidak berdosa. Tapi kalau kita ada kemampuan dan kesempatan untuk sujud, kita sujud, dan itu ada tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tadi ada beberapa pendapat terkait dengan sujud tilawah. Iya. Yang dicontohkan oleh Nabi, kalau tidak salah maaf ini, baca takbir saat sujud dan takbir saat bangkit dan tidak salam. Apa betul itu yang dicontohkan oleh Rasul? Iya. Oke. Kalau kita sedang sholat membaca surat, ada salah satu ayatnya itu untuk sujud tilawah. Kemudian ayatnya ada di terakhir. Iya. Di terakhir. Gimana ini? Ayatnya di akhir, di terakhir. Iya. Kenapa harus sujud tilawah? Jadi begini, bukan harus sujud tilawah, kan sudah kita sepakati sujud tilawah itu bukan wajib, dia sunnah. Apa artinya sunnah? Bagus dikerjakan, tidak apa-apa tidak dikerjakan. Ya kan Pak? Sampai sini sepakat. Nah, terus permasalahan yang berikutnya, jadi kita sepakati dulu bahwasanya sujud tilawah itu afdol, bagus untuk kita kerjakan, artinya ada tambahan pahala. Itu namanya sunnah. Artinya ketika kita tidak kerjakan tidak apa-apa. Nah, terus bagaimana kalau sekiranya sujud tilawahnya di ayat terakhir dari surat tersebut? Nah, maka jawabannya kalau kita mau sujud, sujud aja, sujud, ya Allah Akbar, sujud, kemudian bangkit, kemudian ruku, ya kan? Misalnya ini ayat terakhir daripada surat An-Najm misalnya, atau surat Iqra, atau apa namanya, kita sujud, Allahu Akbar, sujud kan kita belum ruku, belum kan? Nah, setelah bacaan kan semestinya Allahu Akbar ruku, tapi kita pengen dapat pahala tambahan, kita sujud, ya kan? Kita sujud. Terus Allahu Akbarnya kemana? Bangkitnya kemana? Berdiri untuk ruku. Nah, ketika ruku takbir lagi, Allahu Akbar untuk ruku, gitu. Nggak ada masalah. Ya, jelas ya. Gitu ya. Atau kalau mau nambah surat lagi ya nggak apa-apa. Misalnya pas lagi tahajud atau pas lagi tarawih kan. Kadang-kadang kan kita tarawih itu kejar target semalam 1 juz misalnya kan. Nah, kebetulan kan itu masih pingin tambah bacaan. Ya kalau tambah bacaan ya udah pas takbir untuk bangkit ya tambah baca. Iya, surat lain. Kalau pingin tetap nambah baca, ya kan? Kalau biasanya kan kalau kita pingin panjang-panjang kan di sholat tarawih biasanya, ya kan? Setelah An-Najm surat apa? Ar-Rahman ya? Ar-Rahman atau Az-Zariyat, At-Tur, kemudian Al-Qamar, setelah itu Ar-Rahman, An-Najm. Nah, di sini kalau biasanya kita pas sholat tarawih ya kita ya kita mau tambah lagi ya nggak ada masalah. Jadi bangkit Allahu Akbar, kita teruskan ayat surat yang lain. Tapi kalau kita biasanya di sholat 5 waktu, ya kan, itu sudah cukup panjang untuk baca. Keumuman masjid itu mayoritas saya yakin itu di seluruh dunia jarang menghatamkan surat An-Najm dari awal, ya kan? Itu cukup panjang untuk keumuman masjid, kecuali masjid-masjid yang ada di pesantren gitu, ya kan, baca misalnya yang panjang-panjang, termasuk misalnya ke Rasulullah setiap Jumat biasa rutin Alif Lam Mim Tanzil Sajadah dengan Al-Insan, ya kan? Nah, ini jadi tidak masalah bangkit lagi kemudian takbir untuk ruku, ya, Allah Akbar, bangkit berdiri, kemudian Allah Akbar, bangkit untuk gerakan untuk ruku, ya, seperti biasa, tidak masalah.
Jelas ya? Ya. Ada lagi? Iya. Iya. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat wajib, terus kita melaksanakan sholat sunat. Kadang-kadang geser dulu itu apa ada dalilnya enggak? Kadang-kadang sampai ada orang yang melaksanakan aja kita lagi zikir suruh minggir gitu saking apa itu tuh memang sampai segitunya gitu harus kita melaksanakan sholat sunat. Iya. Bergeser tempat. Terus satu lagi pesan. Iya, iya. Menyikapi di lingkungan dan sebagian besar mengadakan tahlil, kita sebagai warga apa kita itu buat tahlil apa gimana Ustaz? Iya, iya, iya. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Yang pertanyaan yang pertama kaitannya sholat sunnah untuk berpindah tempat. Hadisnya seperti ini. Hadisnya itu hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ya, Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Itu lafadznya mengatakan, jadi keterangan dari Rasulullah SAW itu untuk tidak menyambung sholat dengan sholat. Jadi ketika kita selesai salam, misalnya sholat zuhur nih, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita langsung berdiri untuk sholat sunnah, itu yang salah. Itu yang salah. Tapi kan hadisnya mengatakan hatta tantakil atau tatakallam, sampai kita itu kalau kita berbicara atau kita pindah tempat. Nah, artinya ketika kita sudah zikir, ya astagfirullah, astagfirullah, kemudian Allahumma salam, kemudian subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya itu ayat kursi dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita mau sholat di tempat kita nggak ada masalah, kan sudah keluar dari larangan. Jadi kan Nabi mengatakan jangan sholat lagi sampai kita itu tatakallam, berbicara itu termasuk zikir kan. Nah, kalau kita sudah zikir, kita berdiri di posisi kita nggak ada masalah, karena sudah keluar dari larangan. Iya, sudah keluar dari larangan. Atau kalau kita mau buru-buru, ya kita misalnya buru-buru nggak sempat, ya kita misalnya kan tega sekali, masa sekedar astagfirullah 3 kali aja nggak sempat gitu kan. Setengah detik, astagfirullah setengah detik, ya kan minimal lah. Nah, artinya tidak sampai ekstrim, apalagi tadi seperti dikatakan harus suruh geser-geser orang gitu. Kan tidak mesti seperti itu, kan bisa diselesaikan dengan minimal baca istighfar 3 kali, astagfirullah. Ya berdiri di posisinya, nggak perlu harus geser kanan, geser kiri gitu. Ya, intinya kita jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung berdiri, itu yang salah. Ya kan, itu yang salah, kecuali apa namanya ketika kita jamak qashar gitu kan. Kita jamak qashar, kita lagi musafir, kita berdiri memang di situ, nggak usah kemana-mana gitu, seperti itu. Tapi kalau sholat ba'diyah, ya minimal kita zikir astagfirullah, kalau mau tambah ya, kalau nggak sempat baca yang lain ya mau berdiri nggak ada masalah, di tempat kita berdiri, jadi tidak perlu geser-geser orang gitu. Jelas ya? Iya. Terus pertanyaan yang kedua, ini dilematis. Pertanyaan yang kedua ini dilematis karena berkaitan dengan hubungan kita sesama tetangga gitu. Intinya begini. Intinya sebisa mungkin kita tidak memutus hubungan. Janganlah permasalahan tahlil atau tidak tahlil menjadikan kita itu menjadi bermusuhan. Artinya kita bisa menjaga silaturahim. Masalahnya kan ini masalah keyakinan. Ya, sebagian meyakini tahlil itu sunnah, sebagian meyakini tahlil itu bid'ah, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Nah, ya ini yang menjadi susah, ya kan, menjadi susah ketika kita tidak sedang tahlil, dianggap kita memutus silaturahim. Ya kan, padahal apa salahnya dikasih uzur, ya saling mengasih uzur lah, ya kan. Mereka juga mungkin ada kiainya,
ada ustadznya yang mengatakan seperti itu, kita juga ada ulamanya juga yang mengatakan oh ini tidak ada tuntunan. Yang mana ada Rasulullah SAW setelah istrinya meninggal tahlil 3 hari, tahlil nggak ada, memang tidak ada, ya kan? Terus dari mana? Nah kami mau hati-hati ya untuk tidak melakukan apa-apa yang tidak ada contoh dari Rasul dalam perkara agama. Nah ini kalau itu masa Rasulullah SAW sekian banyak istri Rasulullah SAW itu ada beberapa orang yang meninggal di masa beliau hidup. Kemudian anak beliau juga ada 6 yang meninggal ketika beliau masih hidup. Masa tidak ada satupun? Dan sahabat itu ribuan yang meninggal. Hamzah, ya kan? Kenapa tidak ada satu sekalipun Rasulullah SAW melakukannya? Ya kalau itu memang bagus, ya masa nggak kepikiran oleh Rasulullah SAW? Kok baru muncul sekian ribu tahun? Ya, nah ini yang menjadi masalah. Artinya bukan berarti perbedaan tersebut membuat kita untuk bermusuh-musuhan. Kita bisa bersilaturahim dengan sisi yang lain gitu, ya kan? Dengan sisi yang lain. Ini cuma tapi tadi seringkali ini menjadi ujung tombak permusuhan masalah tahlil atau tidak tahlil ini, Allah musta'an. Intinya sih sebisa mungkin kita tetap bermuamalah yang baik, artinya saudara-saudara kita kaum muslimin ini susah, artinya cuman kita jumpain di Melayu lah yang seperti ini. Ya, kalau kita dilihat di mana-mana tidak kita jumpai seperti ini. Wallahu alam, intinya kita tetap menjaga hubungan persaudaraan, jangan sampai itu menjadi sebab permusuhan gitu, ya kan? Susah, artinya kebanyakan kita beragama dengan tradisi, ya kan? Oh ini dari ini, oh, mbah dulu sudah gini, ya udah gitu kan? Bapak kita segini, ya udah seperti ini. Nah ini mestinya kita ada kesempatan untuk mengkaji, membaca, mencerna gitu, ya kan? Jangan cuma sekedar ikut-ikutan tradisi, ya. Apalagi dengan ada syubhat itu istilahnya kearifan lokal. Nah, itu subhat sekali itu. Bahkan sebagian kesyirikan pun dianggap sebagai kearifan lokal. Sedekah laut untuk penunggu laut, untuk Nyi Roro Kidul dianggap kearifan lokal, padahal itu kesyirikan lokal. Ya kan? Ini tidak pas gitu. Nah, intinya beragama dengan ada tuntunan Rasulullah SAW seperti itu. Nah, kita tidak mengingkari kalau betul-betul arif, misalnya kerjasama, gotong royong, itu kearifan lokal. Iya itu dalam, nggak usah repot-repot, dalam Al-Quran ada kok ayatnya. Al-Quran kan mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, misalnya gotong royong bersihin got, itu ada dalilnya dari Al-Quran. Nggak perlu secara spesifik kearifan lokal gitu. Di seluruh dunia aja bersama-sama bahu membahu untuk membersihkan itu, semua orang tahu itu baik dan di setiap tempat baik. Al-Quran juga ada menganjurkannya seperti itu. Ya, ini tidak ada masalah seperti itu. Begitu kurang lebih, Pak. Ya, ada lagi barangkali? Ya. Apakah sebaiknya imam ngasih tahu kalau dia mau sujud tilawah? Kayak ada info gitu. Kalau rakaat 1 kita bakal sujud tilawah gitu. Tergantung. Kalau jamaahnya sudah pada paham, ya kan? Ya alhamdulillah. Kalau jemaahnya yang blank, nggak mau deh sujud apa ini, ya kan? Sebagian tempat ya orang awam sama sekali dengar sujud tilawah, aduh, aliran bener nih, aliran baru lagi nih, ya kan? Ya, nah ini lihat situasi dan kondisi. Kalau di suatu komunitas yang sudah mengenal sunnah Rasulullah SAW, ada pengenalan hal tersebut, pernah dengar mereka sujud tilawah, ya alhamdulillah, artinya mungkin kita tidak kasih aba-aba, mereka sudah paham, iya kan? Sebagian tempat jangankan sujud tilawah, sujud sahwi aja mereka nggak paham, iya kan? Sujud sahwi udah jelas wajibnya, sujud tilawah hukumnya cuma sunnah. Kita tiba-tiba main sujud tilawah, nggak ada orang ikut, kabur semua dah. Sholat munfarid aja sendiri, cepat-cepat selesai, kita salam nggak ada lagi orang. Kenapa? Ini aliran baru. Tahu-tahu sujudnya ditambah, ya. Ini kan jadi heboh artinya. Nah makanya mungkin kalau di komunitas yang tidak terbiasa, tidak paham,
jangan aneh-aneh lah istilahnya. Artinya nggak usah dikasih apa-apa, nggak usah sujud tilawah sama sekali. Ya, kenapa? Kalau nggak nanti dicap macam-macam gitu. Jadi ada satu kaidah kata ulama, ada suatu perkara sunnah, ya sunnah saja tidak sampai wajib, yang asing pada sebagian tempat kalau kita amalkan itu bisa menimbulkan kehebohan dan fitnah, sebaiknya kita tinggalkan. Nah ini itu banyak ulama yang mengatur seperti itu. Seperti apa misalnya? Seperti di suatu tempat itu sudah terbiasa, ya orangnya ya nggak kemana-mana, di situ aja dia, orang kampung gitu. Sudah terbiasa yang namanya sholat, baca Al-Fatihah itu sholat isya, maghrib, subuh ya jahar, bacanya bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah tiba-tiba kita datang, oh saya sudah pernah belajar Bulughul Maram, saya sudah pernah ini, itu ada hadis Anas. Nah saya tidak pernah mendengar Rasulullah baca bismillah dengan jahar. Kemudian kita tahu alhamdulillah alamin, pasti heboh. Tiba-tiba setelah kita salam, banyak yang bangkit sholat lagi. Kenapa? Karena sholatnya nggak sah, nggak baca bismillah. Nah ini, jadi kita harus memahami situasi dan kondisi. Ya, nah ini misalnya kata ulama, makanya kata ulama, ketika kita datang ke suatu komunitas yang mereka sudah terbiasa untuk menjaharkan basmalah, ya kita jaharkan. Itu salah satu bentuk fikih seorang dalam beragama. Ya. Tapi sebaliknya ketika kita datang suatu masyarakat yang tidak pernah menjaharkan basmalah, jangan pula kita jaharkan. Ya, kita ikuti suatu hal yang sebenarnya itu ulama perselisihkan mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah. Nah, ini termasuk dalam yang kita sebutkan kaitannya dengan sujud tilawah sunnah, tapi sebagian orang itu asing. Nah, ketika di komunitas yang seperti itu, ya untuk pelan-pelan mungkin diajarkan terlebih dahulu atau lain sebagainya, atau mungkin ditunda, tidak harus dilakukan seperti itu. Jelas? Ya. Ada lagi barangkali? Sudah? Ya. Oh ya, iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan tadi Ustaz, jangan beribadah berdasarkan tradisi. Ini fakta ya. Melakukan sholat jenazah pada saat sholat subuh, imam mengatakan bahwa pertama sholat jenazah dulu, baru sholat subuh. Kemudian salah seorang jamaah mengatakan, Ustaz, usul sebagian sholat wajib dulu, sholat subuh, baru sholat jenazah. Imamnya mengatakan bahwa ini tradisi di sini. Seperti semacam ini hukumnya gimana? Lakukan sholat sunat dulu, sholat ini daripada sholat wajib subuh. Iya, pertanyaannya apa? Hukumnya. Hukumnya tidak masalah, mau sholat jenazah dulu baru sholat subuh nggak ada masalah, tidak masalah. Ya, mungkin mereka berdalil dari hadis, memang ada hadisnya, ya larangan sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit, ya termasuk larangan sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Nah ini memang ada pendapat sebagian ulama yang memakruhkan untuk sholat jenazah setelah sholat subuh sampai matahari terbit, atau sholat jenazah setelah sholat asar sampai matahari terbenam, ya kan? Nah ini makanya kalau enggak sekalian setelah terbit matahari, ya karena memang jarang sholat jenazah setelah sholat subuh, kan jarang, biasanya agak siangan, jam 9 kah, atau sekalian sholat zuhur atau sholat Jumat, ya kan, termasuk juga setelah asar, kalau enggak ya sekalian malam gitu, setelah sholat isya, ya kan, untuk
walaupun yang benar insya Allah boleh setelah sholat subuh, boleh kalau dirasa memang sudah siap, ya sudah tidak ada lagi, tinggal nunggu menunggu sholat jenazah, kemudian kuburan sudah disiapkan dan lain sebagainya, ya nggak ada masalah sebenarnya, karena ini sholat zawatul asbab, artinya sholat yang ada sebab-sebab khusus, jadi boleh dilakukan ketika waktu terlarang. Cuman sebagian ulama mengatakan ya tadi ada larangan sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Artinya itu bukan cuma sekedar tradisi atau ada istiadat, tapi memang ada dalilnya. Artinya yang ada ranah di situ, ulama pun berselisih paham atas pemahaman suatu hadis yang melarang, ada suatu hadis yang membolehkan. Biasa itu. Jadi dalam satu kasus sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Oh, karena ini ada hadisnya. Ada hadisnya yang melarang. Sebagian ulama mengatakan enggak, maksudnya yang dilarang itu kalau seperti ini. Kalau ini enggak dilarang. Ya makanya ini kita beda kasusnya. Dalam kasus ini beda kasusnya karena ini dibangun di atas perbedaan pemahaman di antara ulama dalam memahami satu hadis yang sahih gitu. Jelas ya? Iya. Baik. Tradisinya gimana? Tradisinya sebelum subuh. Dia menjawabnya, imamnya, ini tradisi dilakukan sebelum sholat subuh. Iya, cuman pembahasan aja. Cuma pembahasan aja. Jadi intinya artinya tidak masalah sholat sebelum subuh. Nah, cuman sebagian mempermasalahkan kalau sholat jenazah sebelum sholat subuh, ya terus jenazahnya ditaruh di mana? Ya kan, jenazahnya ditaruh di mana? Sebagian orang mengatakan tidak boleh di dalam masjid karena ada ini kita mau sholat wajib. Sebenarnya tidak ada masalah, artinya karena itu tidak mengambil hukum kuburan. Karena ada yang mempermasalahkan tidak boleh, seperti pendapat Abu Hanifah, tidak boleh sholat wajib ketika jenazah ada di masjid. Kenapa? Karena dia najis. Nah, mayoritas ulama mengatakan enggak. Ada hadis Nabi yang mengatakan al-muslim la yanjus. Muslim itu tidak najis ketika hidup ataupun mati. Iya, nah ini artinya apa? Artinya tidak masalah walaupun ada jenazah juga di dalam masjid ketika sholat fardu, itu bukan suatu permasalahan. Dia bukan suatu permasalahan gitu. Ya. Sudah, kalau nggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.